Halo, gue Yasmin dari Teknik Biomedik angkatan 2021 dan di sini gue bakal ngenalin nih tentang Departemen Teknik Elektro. Oke, mungkin kalau orang-orang mikir Departemen Teknik Elektro, apa sih kayak karir yang mungkin kayak bisa di-develop dari departemen ini? Mungkin kayak apa sih, tukang listrik nggak sih teknik elektro, atau kayak tukang apa sih, tukang servis laptop nggak sih? Sebenarnya nggak, guys. Gue lupa ini dari lab mana, tapi gue pernah dengar sebuah tagline, "We electrify everything." Jadi Departemen Teknik Elektro mempelajari tentang keelektroan atau kelistrikan yang bisa diaplikasikan di berbagai macam aplikasi yang ada di dunia ini gitu, khususnya di engineering. Nah, mungkin nanti lebih detailnya diaplikasikan di mana bakal gue jawab di pertanyaan selanjutnya. Nah, kita terbagi jadi 3 jurusan nih, ada teknik elektro itu sendiri, teknik komputer, dan ada teknik biomedik. Oke, mungkin teknik elektro itu sendiri lebih yang elektro dan listriknya kali ya. Jadi dia mempelajari keelektroan dan itu diaplikasiinnya, setahu gue itu ada 4 peminatan gitu. Yang pertama ada di gatrik atau tegangan listrik, di mana nanti materi-materi elektronya itu bakal diaplikasikan untuk instalasi ataupun perancangan gardu-gardu kelistrikan, sutet, dan mungkin instalasi-instalasi lainnya gitu. Dan yang kedua ada yang namanya telekomunikasi, di mana dia mempelajari keelektroan dan kelistrikan untuk memaksimalkan nih gimana telekomunikasi ataupun transfer data-data dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada yang namanya elektronika, di mana dia mempelajari tentang gimana sih perancangan dan pengaplikasian atau mungkin hingga fabrikasi komponen-komponen elektronika seperti misalnya integrated circuit atau IC, chip, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya kendali, di mana di kelistrikan ini kita akan mengkomputasi nih gimana caranya agar output yang dihasilkan oleh sistem itu sesuai dengan input yang kita mau. Itu elektro. Nah, yang kedua ada biomedik. Mungkin biomedik ini adalah cross section ya antara teknik elektro dengan mungkin fakultas kedokteran, di mana kita nggak cuma belajar kelistrikan, kita juga belajar kimia, biologi, dan juga matematika, hingga kita untuk apa sih? Untuk merancang kayak gimana caranya kita menerapkan suatu sistem yang cocok untuk manusia, kompatibel buat manusia, misalnya dalam pembuatan instrumentasi medis seperti X-ray, MRI, CT scan, hingga juga kita belajar tentang gimana caranya membuat material-material yang cocok untuk tubuh nih, dan itu kan butuh juga kelistrikan dalam sistem selnya gitu. Nah, makanya kita masuk di Departemen Teknik Elektro. Dan yang ketiga ada teknik komputer. Nah, teknik komputer ini beda mungkin dengan fakultas lain nih yang juga ada komputer-komputernya. Di sini kita mengaplikasikan kelistrikan dan keelektroan untuk meningkatkan bagaimana sistem-sistem yang udah ada ataupun komputer-komputer yang udah ada agar lebih maximize their potentials. Dan juga di sini juga belajar tentang keamanan jaringan dan bagaimana fabrikasi jaringan yang mensupport telekomunikasi yang lebih baik, seperti itu. Oke, nah mungkin kalau misalkan bisa lihat dari lanyard ini ya, ya itu ada satu organisasi namanya IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineer, di mana itu merupakan sebenarnya kelompok peminatan departemen sih bisa dibilangnya, di mana itu untuk orang-orang yang berminat di elektro atau kelistrikan gitu sih, dan kita sebenarnya open buat semua mahasiswa di UI gitu, jadi nggak spesifik tuh teknik to engineering students gitu sih sebenarnya. Nah, di sini kita ngapain? Kita sebenarnya kayak lebih ke kayak scientific purposes, misalnya kayak kita ngebuat acara-acara yang saintifik, misalnya terkait AI, data science, dan lain sebagainya. Kita juga ada company visit ke beberapa company-company yang bisa dibilang kayak international companies yang emang dia leading gitu di bagian kayak teknologi hingga scientific purposes. Dan kita juga in hand juga untuk beberapa researches purposes, kayak misalnya kita belajar tentang gimana sih cara pembuatan riset yang benar, LKTI yang benar, dan lain sebagainya kayak gitu. Dan juga kalau misalnya kalian prefernya ke lebih technical, kita juga ada KPD namanya exercise dan ada TRUI. Exercise ini sendiri itu KPD yang dibawa oleh Departemen Teknik Elektro, dan dia itu sistem kerjanya adalah project based. Jadi si exercise ini bakal menerima beberapa project dan dia bakal ngerjain project itu. Nah, di sana itu kayak kalian bisa belajar nih gimana cara ngoding, cara membuat mungkin kayak beberapa penggunaan elektronika dan lain sebagainya gitu, tergantung dengan project yang ditawarkan oleh klien. Dan yang ketiga juga mungkin TRUI, mungkin yang lebih teknikal ya. TRUI itu sebenarnya tim robotika Universitas Indonesia kalau nggak salah, dan dia tuh ya seperti namanya, dia lebih fokus ke robot-robot tapi di berbagai aplikasi gitu, tergantung dengan divisi-divisi yang kalian pilih, Nah, habis itu ada juga ASB. Nah, buat masa-masa teknik biomedik nih wajib banget join ASB. Nah, ASB itu merupakan kayak organisasi khusus biomedical engineering students. Nah, kenapa sih dibuat ASB gitu? Karena sebenarnya kan biomedik ini kan mungkin orang-orang mikir kayak, aduh kenapa sih masuk elektro, karena kan cukup
cukup, aduh masa ini elektro gitu. Nah makanya ada ASB untuk mengadvokasi mahasiswa-mahasiswa teknik biomedik agar lebih linear nih sama jurusannya kayak gitu. Dan juga ada himpunan kita di DTE namanya IME, Ikatan Mahasiswa Elektro. Itu banyak banget divisinya dan di sana kalian bisa ngembangin soft skills di keorganisasian, seperti itu. Hai semuanya, kenalin, ini Bang Lutfi Misbahul Munir dari Teknik Komputer 2021. Nah, Bang Bahul ini lagi jadi research intern di National Taiwan University of Science and Technology loh. Yuk kita ikutin keseruannya selama jadi intern. Are you sure? 反击。 Let's go York! Come on! Come on! Heaven. Terima kasih udah nonton Bincang Departemen Teknik Elektro kali ini, dan sampai jumpa, dan jangan lupa datang nih di main event Teknik Open House di tanggal 4 dan 11 November 2023. Jangan lupa datang banget ya. Teknik Open House 2023, resiliensi demi mimpi.